Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 202010110311 Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yakni Halo, saya Selvina Subakti dengan nomor induk mahasiswa 5 digit terakhir 11345. Kali ini saya bersama teman saya membahas 3 tema, yakni yang pertama ialah tinjauan singkat mengenai apa itu kejahatan dan apa itu sebenarnya kriminologi. Yang kedua ialah tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Yang ketiga ialah teori-teori kriminologi. Dan kali ini saya akan membahas lebih dahulu mengenai apa itu kejahatan. Dalam bahasa biasa, kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang dapat dihukum oleh negara atau suatu otoritas lain. Kata kejahatan berasal dari akar bahasa Latin yakni cerno, yang artinya saya memutuskan, saya yang memberikan penilaian. Aslinya, kata Latin cerimen berarti muatan atau jeritan kesusahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP sendiri tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apa itu kejahatan. Adapun KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam pasal 104 hingga pasal 488 di dalam KUHP. Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan apa itu sebenarnya kejahatan menurut pemikiran mereka, dan saya akan memberikan contoh satu menurut pemikiran dari R. Susilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal membedakan pengertian kejahatan menjadi 2 sudut pandang, yakni menurut yuridis dan sudut pandang sosiologis. Menurut segi pandang yuridis, yakni kejahatan merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, dan dilihat dari sudut pandang sosiologis, yakni suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan yang dilihat dari merugikan si penderita atau tidak, dan juga merugikan masyarakat atau tidak. Contohnya yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban di dalam masyarakat. Contoh-contoh kejahatan yang ada di Indonesia yakni pertama, kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan ini ada beragam banyak contohnya di Indonesia dan sangat banyak ditemukan di daerah-daerah tertentu. Contohnya yakni 1. Kasus pembunuhan keluarga di Pulau Mas yang berada di Jakarta Timur yang menewaskan seluruh anggota keluarga kecuali 1 anak dari pemilik rumah tersebut. Yang kedua yakni kasus pencurian, ialah kasus pelecehan. Contohnya, beberapa bulan ini viral di media maya mengenai pelecehan seorang perempuan yang sedang melakukan ibadah sholat di dalam masjid yang dipegang bagian sensitifnya oleh seorang laki-laki yang memakai sarung juga. Sepertinya laki-laki tersebut juga ibadah di dalam masjid tersebut. Di atas merupakan contoh kejahatan yang harus ditindaklanjuti agar si pelaku jera atas perbuatannya, karena jika tidak dihukum akan terjadi korban-korban selanjutnya dan korban-korban tersebut akan bertambah dari tahun ke tahun. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan suatu tindak kriminal. Dan kalau kita membahas kriminologi, pastinya yang ada di kotak kita itu adalah kriminal atau pelaku kriminal. Ya, itu sangat benar sekali. Ada beberapa pakar yang menyumbangkan pikirannya dalam membahas mengenai apa itu sebenarnya kriminologi. Contohnya yakni Sutherland. Menurutnya, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang pertalian dan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum tersebut, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Ruang lingkup kriminologi menurut Muhammad Mustafa dibagi menjadi 4, yakni yang pertama kejahatan, perilaku menyimpang,
dan kenakalan. Yang kedua merupakan pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan. Yang tiga yakni korban kejahatan. Keempat, reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Dan saya kali ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori kriminologi. Teori-teori kriminologi itu ada 4 macam. Yang pertama, demonologis. Demonologis itu merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional. Tidak rasional itu maksudnya apa sih? Tidak rasional itu maksudnya tidak masuk akal, di mana suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan individu tersebut itu merupakan pengaruh dari roh jahat. Mengapa disebut dengan demonologis? Yakni demon itu kan berarti setan, makanya disebut dengan demonologis. Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai dewa. Pemikiran ini masih bersifat konvensional, di mana tindakan pelanggaran yang dianggap paling serius bagi demonologis adalah merupakan ilmu gaib hitam atau dikenal dengan black magic. Hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional, yang ditunjukkan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu tersebut, seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam. Dan kalau di dalam Islam itu merupakan ada metode ruqyah. Dan selanjutnya ada teori kriminologi yang bernama klasik. Pada penjelasan mengenai pemikiran klasik, tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep free will. Free will itu adalah kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan individu untuk melakukan perbuatannya sendiri. Hukuman yang diterapkan pada pemikiran ini bersifat umum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tokoh-tokoh yang mendukung teori klasik ini adalah Cesar Besaria dan Jeremy Bentham. Yang selanjutnya ialah neoklasik. Neoklasik muncul sebagai bentuk kritikan terhadap teori klasik tersebut, dikarenakan di dalam teori klasik hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang. Menurut klasik itu merupakan adil, tapi menurut neoklasik itu bukanlah hal yang seadil-adilnya. Yang selanjutnya ialah teori determinisme. Determinisme sendiri merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan, bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma, yaitu yang satu merupakan paradigma positivisme. Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma positivisme ialah Cesar Lambrusco. Pastinya kalau kita belajar mengenai kriminologi, kita tidak asing dengan nama Cesar Lambrusco. Cesar Lambrusco menggabungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang. Yang kedua yakni interaksionisme. Interaksionisme merupakan tingkah laku jahat dengan definisi dari hasil interaksi, di mana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang. Teori yang terkenal dalam paradigma ini ialah teori labeling. Tokoh-tokoh yang mendukung paradigma interaksionisme ialah Edwin Lemert, Becker, Kitschus, dan Goffman. Ketiga yakni paradigma konflik. Dalam penjelasan ini, tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku yang mana hal tersebut ditujukan untuk kepentingan penguasa. Dan menurut saya teori konflik ini sedikit egois karena ditujukan untuk kepentingan penguasa. Tokoh-tokoh yang mendukung paradigma konflik ini ialah Bonger, Queene, Taylor, Fuld, dan Chiang. Yang selanjutnya ialah postmodern kriminologi. Di dalam paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. Tiga buah pendekatan dalam paradigma ini yaitu realisme, feminisme, dan konstitutif. Dan yang terakhir ialah paradigma budaya. Di dalam paradigma budaya ini merupakan berbeda jika dilihat dari budaya lain. Dan contohnya jika kita memiliki budaya di dalam daerah kita, ini merupakan tindakan kejahatan. Belum tentu di budaya lain ini merupakan tindak kejahatan. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Karena
Yang merupakan pondasi adalah kejahatan dan kriminologi. Kejahatan dan kriminologi sudah saya jelaskan pada video tadi. Di sini saya membaca mazhab positif Italia di dalam buku Kriminologi dalam Perspektif Islam milik Dr. Naif Mubarak. Mazhab ini mengadakan suatu penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini adalah Franz dan Schuppezein. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, rawaman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Beliau melakukan penyelidikan pada tengkorak para penjahat yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak-tengkorak pada para penjahat tersebut. Maksudnya kelainan tengkorak pada para penjahat itu apa sih? Maksudnya penjahat tersebut memiliki tengkorak yang berbeda dengan orang pada umumnya atau orang yang bukan penjahat. Di dalam tengkorak penjahat tersebut terdapat sebuah sifat patologis. Patologis memiliki nama lain sebagai penyakit. Selanjutnya ada penemuan yakni Abe Morel dengan teorinya yang berjudul degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Oleh karena kemerosotan itu maka akan berakibat orang berbuat jahat sekalipun orang itu kuat agamanya. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran ini ialah Cesare Lombroso. Cesare Lombroso adalah seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran. Tidak hanya guru besar di bidang ilmu kedokteran, Cesare Lombroso juga memiliki beberapa potensi di bidang kehakiman dan penyakit jiwa. Keahlian spesifiknya ialah dalam bidang analisa fisik seseorang. Karena keahliannya inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara. Tidak hanya satu atau dua pengikut dari Cesare Lombroso, tetapi sangat banyak. Contohnya semisal Enrico Ferri dari Roma. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari sebuah evolusi. Oleh karena itu, teorinya disebut dengan teori evolusi dari kejahatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri penjahat tersebut. Antara lain yakni 1. Isi tengkoraknya kurang atau terdapat berbagai kelainan. Yang kedua, dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak. Dan ketiga, roman muka yang berbeda daripada yang lain. Tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris dan dahinya. Tetapi tidak semua orang yang mukanya tidak simetris itu merupakan kejahatan atau penjahat loh ya. Dan yang keempat, kurang mempunyai perasaan. Karena di dalam kejahatan itu pasti melibatkan perasaan kan. Dan yang terakhir adalah suka pada tato dan raja. Selanjutnya, Lombroso mengklasifikasikan penjahat di dalam 4 golongan, yakni yang pertama yakni born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme sebagaimana tersebut di atas. Insane criminal yang kedua, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya itu apa sih? Kelompok idiot, kelompok imbisil atau paranoid. Dan yang ketiga yaitu occasional criminal atau criminaloid yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya ialah penjahat kambuhan. Di dalam penjahat kambuhan ini, dia itu berusaha untuk tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi karena memiliki suatu penyakit yang disebut dengan habitual criminals ini, penjahat tersebut ingin melakukan terus-menerus karena sudah menjadi kebiasaan. Yang terakhir yaitu kriminal
criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, dan kehormatan. Contohnya apa? Seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain untuk menyelamatkan pacarnya akan pacarnya hendak diperkosa. Itu merupakan contoh dari criminal of passion karena didasari dengan marah atau cinta. Dalam perkembangannya, teori Lombroso ini membuat Charles Goring. Charles Goring itu ialah seorang dokter pada rumah penjara di Inggris, menjadikan tertarik untuk membuktikan kebenarannya. Kelanjutannya, dia bersama Carl Pearson melakukan penyelidikan terhadap 3.000 orang penjahat. 3.000 orang penjahat loh ya, bukan main-main, bukan penelitian kecil-kecilan ini. Penjahat dalam kaliber besar terhadap 3 kali penelitian yang membuahkan hasil bahwa sebenarnya tidak ada tanda-tanda lahiriah atau fisik untuk disebut sebagai tipe penjahat, juga tidak ada tanda-tanda rohania untuk menyatakan rohania penjahat itu memiliki suatu tipe tertentu. Pernyataan ini merupakan kritik keras untuk pendapat dari Cesare Lombroso tersebut. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mazhab lingkungan dalam memandang suatu kejahatan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai mazhab positif Italian, dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan dikarenakan memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan yang berbunyi "The World is more golden in Christ age". Artinya, dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Oleh karena itu, pada mazhab ini menyebutkan bahwa sebenarnya si penjahat itu tidak bersalah. Demikian juga seorang menjadi penjahat itu bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Seseorang yang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di banyak penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal. Terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan suatu kejahatan. Nah, kenapa disebut demikian? Dikarenakan anak-anak di jalan itu pastinya jauh dari orang tua, tidak ada pendidikan dari orang tua atau pengawasan dari orang tua. Pemuka-pemukanya adalah Sagna, dokter, manuver, antropolog, dan Gaitard, seorang yuridis dan sosiolog. Meskipun mereka bukanlah dokter atau ahli-ahli di bidang sosiologi, namun mereka memiliki pendapat yang tepat mengenai sebab-sebab sosial daripada kriminalitas. Semisal Sagna menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan atau kejahatan, sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan apa? Melainkan karena gejala sosial seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan, suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai mengalu pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan kejahatan. Semisal pendapat dari F. Durati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, melainkan juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Contohnya, jika kita tidak mempunyai laptop untuk kuliah misalnya, kita tidak mempunyai banyak uang dan kita nafsu ingin memiliki laptop tersebut karena teman-teman kita semua memiliki laptop tersebut, maka perbuatan ini dapat mendorong suatu kejahatan untuk mencuri.
Di sisi lain, Enko Lajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologi sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai teori-teori dalam kriminologi. Jadi, saya akan menyambung pembahasan yang sebelumnya dipaparkan oleh Okta, teman saya, mengenai mazhab dalam kriminologi. Jika sebelumnya Okta memaparkan mengenai mazhab positif Italian, sekarang saya akan menyambung soal mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Sebelum jauh pembahasan, saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai kejahatan. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kemudian yang kedua, menurut Raden Susilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal yang diterbitkan oleh penerbit Politea tahun 1985, beliau membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama secara yuridis, yang kedua secara sosiologis. Yang pertama secara yuridis, kejahatan adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan undang-undang. Kemudian, secara sosiologis, kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan pelaku atau korban, tetapi juga memberikan dampak buruk kepada masyarakat, seperti hilangnya keseimbangan dan ketertiban. Kemudian, yang terakhir dalam arti kriminologis, saya mengutip dari Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 5 volume 2 tahun 2014 yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak yang ditulis oleh Mega Arif. Di situ ia mengatakan bahwa kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan atau tindakan jahat yang sebagaimana lazimnya khalayak mengetahuinya yang dilakukan oleh manusia. Dalam kriminologi, ada beberapa mazhab penyebab terjadinya kejahatan. Salah satu diantaranya adalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan pada mulanya berawal dari ketika Lombroso beserta penganutnya yang bercorak antropologis pada tahun 70-an di abad ke-19 telah ditentang oleh Gillemark, Eoffroy, Saint-Hilaire, dan L. Pasteur, yang mana ketiga tokoh ini adalah seorang dokter yang pekerjaannya sebagian besar memajukan mazhab lingkungan, yang mana mereka menekankan bahwa segala bentuk kejahatan benihnya berasal dari lingkungan. Saya setuju dengan mazhab lingkungan. Menurut opini saya sendiri, lingkungan menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan, yang mana biasanya persentase kejahatan di kota lebih besar dibandingkan di desa. Mengapa demikian? Ya sudah jelas, karena faktor lingkungan yang pertama. Lingkungan di kota lebih kompetitif dibandingkan di desa, yang bagi sebagian orang belum tentu bisa survive menghadapi kenyataan. Jadi mazhab lingkungan memandang pelaku kejahatan sebagai kuman, yang mana artinya tergantung di mana kuman tersebut berada, lingkunganlah yang akan menentukan kuman tersebut akan berkembang atau tidak. Contoh nyata biasanya terjadi di lingkungan sekitar, terutama di perkotaan. Saya pernah mendapatkan tindakan tidak senonoh dari seorang anak kecil di stasiun Palmerah, itu 1 tahun yang lalu. Sebelum naik ke stasiun, ada sekumpulan anak kecil begitu di bawah jembatan. Saya pikir mereka sedang menikmati fasilitas perpustakaan keliling karena posisinya mereka sedang membaca. Jadi saya jalan di depan mereka, agak jauh dari mereka, pantat saya ditepok. Saya sontak teriak nama hewan ke arah mereka,
dan mereka hanya tertawa. Saya shock. Begitu saya naik ke atas stasiun, saya masih bisa melihat kumpulan anak-anak kecil tadi yang ternyata sedang membaca komik jenis shoujo, yang harusnya pasarannya adalah remaja di atas 21 tahun. Saya mengerti karena kebetulan saya magang di LX Media Komputindo yang bergerak di bidang komik. Hal ini tentu saja meresahkan masyarakat. Kurangnya perhatian dari orang tua, sensor buku bacaan yang film tidak tepat sasaran, menyebabkan mereka melakukan tindak kejahatan. Contoh ini sejalan dengan salah satu pernyataan unik mengenai mazhab lingkungan dalam melihat tindak kejahatan, yakni pernyataannya Bonger bahwa apabila kita ingin mengetahui latar belakang seseorang, maka cukup kita bertanya di mana tempat ia tinggal. Jadi dalam mazhab lingkungan ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Lesacne atau Alexander Lesacne, yang mana ia adalah seorang dokter dan kriminolog Perancis yang berasal dari Charros. Ia bersaing dengan Lombroso di sekolah Italia mengenai kriminologi. Karena ketertarikannya mengenai sosiologi dan psikologi serta korelasi disiplin dua ilmu yang tadi saya sebutkan dengan kriminal, membuat ia mendirikan sekolah kriminologi Laksatnya dengan teorinya bahwa seseorang menjadi jahat disebabkan oleh struktur dan sifat masyarakat. Menentang teori Lombroso bahwa penjahat adalah bawaan sejak lahir atau memang ia dilahirkan sebagai penjahat, Laksatnya merumuskan yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita dengan sebuah perbandingan modern di mana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman adalah orang yang mendapatnya, maksudnya orang yang mendapat paparan kejahatan. Suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Itu yang pertama. Kemudian tokoh yang kedua ada Guittard, seorang ahli hukum dan sosiologi yang menurut pendapatnya kejahatan bukan suatu gejala antropologis melainkan sosiologis yang seperti kejahatan-kejahatan masyarakat lainnya yang dikuasai oleh peniruan. Memang masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri apabila banyak orang dalam kebiasaan hidupnya mengikuti tren kehidupan yang tengah berkembang atau tengah berlangsung. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tokoh yang tak kalah penting, yaitu El Manobrer atau Leonce Manobrer. Manobrer juga turut menentang ajaran Lombroso atau mazhab Italian. Manobrer memberikan pertanggungjawaban mengenai penelitiannya terhadap kejahatan bahwa penjahat adalah suatu jenis dari Homo sapiens atau manusia yang dapat ditentukan secara anatomi. Jadi dari sini menurut saya pengertian singkat mengenai mazhab lingkungan adalah perilaku kejahatan terbentuk karena adanya persetujuan dalam lingkungan sekitar. Kita swipe ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori-teori kriminologi dalam mazhab lingkungan atau sosiologi kriminal. Jadi dalam mazhab lingkungan ada empat teori, yaitu teori biologis, psikogenesis, sosiogenesis, dan subcultural delinquency. Kita mulai yang pertama, yaitu teori biologis. Sejujurnya, menurut saya teori ini adalah teori paling rasis yang pernah saya baca. Karena apa? Teori ini mengatakan faktor fisiologis dan struktur jasmani seseorang yang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan yang dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Faktor ini juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku. Misalnya muka tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, kulit hitam, dan lain-lain. Yang mana sejalan dengan Lombroso, seorang dokter ahli kedokteran kehakiman, yang mana ia juga seorang tokoh penting dalam mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis penjahat
Ia juga menambahkan, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang atau born criminal, dan bakat jahat tersebut tidak dapat diubah. Artinya, bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikan seorang pelaku kejahatan. Yang kedua adalah psikogenesis. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku kriminal timbul karena faktor intelijensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Yang mana artinya, perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Lalu faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seseorang, calon pelaku kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik atau frustasi. Contohnya, tertekan karena terlahir sebagai orang miskin, orang yang serba kekurangan tetapi dipaksa bisa survive di tengah kemajuan era yang super cepat, membuat mereka frustasi, yang mana akhirnya mengalihkan pikirannya kepada drunk and drugs atau minuman-minuman keras dan obat-obatan terlarang, yang bahkan beberapa di antara mereka menjual hal tersebut secara ilegal. Kemudian yang ketiga adalah teori sosiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, dan internalisasi simbiolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan penemuan teknologi. Jadi teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau lebih dikenal dengan imitation. Contohnya seperti biasanya terjadi di lingkungan keluarga ya. Meskipun persentase terjadinya amat jarang, yakni si anak melihat ayah dan ibunya bertengkar. Dampak kedepannya apa? Si anak meniru perbuatan orang tua dan dilakukan kepada teman sebayanya, atau biasanya disebut dengan pembulian. Kemudian yang terakhir adalah teori subcultural delinquency. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan tersebut. Dalam hal ini, faktor ini terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan. Misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan. Hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memiliki strata sosial, akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanannya pribadi, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.
Contoh nyatanya adalah di Jakarta, komplotan begal yang biasanya mangkal di jembatan di daerah Gandaria City, yang mana tempat tersebut remang-remang. Komplotan ini biasanya menyasar karyawan lembur yang pulang malam sendirian dan bermotor bagus. Oke, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang saya buat bersama teman saya ini. Semoga dalam video ini yang bertema 1. Kejahatan dan kriminologi itu seperti apa. Yang kedua mengenai mazhab positif Italia dan mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Yang ketiga mengenai teori-teori kriminologi ini bermanfaat bagi kita semua, dan sebaiknya kita lebih mendalami kriminologi dan lebih membaca di dalam buku-buku yang lain, dikarenakan kita sebagai mahasiswa hukum. Maaf jika terdapat salah kata atau penyebutan suatu kata yang salah. Kita sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik. Sekian video dari saya akan tutup, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.